Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih berada di bulan yang penuh rahmat, anugerah dan ampunan Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bulan suci Ramadan adalah menjadi momentum paling baik bagi umat Islam untuk membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Pertama, karena bulan Ramadan inilah merupakan bulan turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Kedua, kenapa Ramadan menjadi momentum paling baik bagi umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran? Karena meneladani baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dalam satu buah riwayat Ibnu Abbas dikisahkan bahwa Rasulullah SAW selalu bertadarus dengan malaikat Jibril di tiap malam bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu, sudah seyogyanya lah, sudah sepatutnya bagi kita sebagai umat Islam memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Baik membaca secara mandiri di rumah, di kantor, maupun mengikuti agenda tadarus Al-Quran di masjid-masjid atau di musholla. Mari kita sediakan waktu di bulan Ramadan ini untuk bersama Al-Quran. Waktu sehari 24 jam ini sayang kalau kita tidak sempatkan untuk membaca Al-Quran semampu kita. Karena membaca Al-Quran tidak terikat dengan waktu. Kapan saja kita bisa membaca, baik pagi, siang, ataupun dan malam. Sayang waktu terbuang percuma kalau hanya kita banyak-banyak menonton TV berjam-jam, membuka WA, Instagram, Facebook, main game dan sebagainya. Dengan sedikit waktu kita tidak bisa meluangkan waktu membaca Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kenapa di antara kita mungkin ada yang merasa malas atau merasa tidak bergairah untuk membaca Al-Quran? Jawabannya mungkin karena kita belum mengetahui keutamaan membaca Al-Quran, atau mungkin juga karena tidak terbiasa sehingga kita berat untuk melaksanakannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Banyak sekali keutamaan membaca ayat Al-Quran yang diterangkan dalam hadis Rasulullah. Baik keutamaan membaca Al-Quran secara umum maupun secara khusus. Membaca Al-Quran sendiri termasuk ibadah paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nu'man ibn Bashir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam hadis Abu Daud, orang mukmin yang membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang wangi dan manis. Kemudian orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah
yang rasanya manis namun tidak wangi. Selanjutnya orang fasik yang suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang aromanya wangi namun rasanya pahit. Terakhir, orang yang fasik yang tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang tidak beraroma dan rasanya pun juga pahit. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud dijelaskan bahwa membaca satu huruf saja dari Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia katakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran atau kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Tidak dikatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kaum muslimin rahimakumullah. Tidak seperti bacaan-bacaan yang lain. Jadi seandainya kita membaca Al-Quran satu huruf saja, itu sudah diberi Allah Subhanahu wa taala ganjaran. Alif lam mim itu 3 huruf. Nah, berarti kalau kita membaca 3 huruf, Allah berikan ganjaran kepada kita 30. Apalagi kita membaca Al-Quran mampu 1 lembar atau 1 hadis, banyak sekali ganjaran atau pahala yang kita dapatkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Menurut Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, keutamaan yang diungkapkan di hadis di atas diperuntukkan kepada orang yang membaca di luar salat walaupun tidak dalam keadaan suci. Sementara keutamaan orang yang membaca Al-Quran dalam salat dan dilakukan saat berdiri, maka balasannya adalah 100 kebaikan. Kemudian jika dibaca pada saat duduk sholat, balasannya adalah 50 kebaikan. Adapun di luar sholat dan dalam keadaan suci, balasannya adalah 25 kebaikan. Sungguh Allah Maha Kuasa melipatkan balasan atas kebaikan hambanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Selain itu Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada umatnya agar membaca Al-Quran, karena kelak di hari kiamat Al-Quran akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Dalam riwayat hadis Abi Umamah, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Yang artinya, diriwayatkan dari Abi Umamah, dia katakan bahwa aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hadis lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Innal baita liyattabi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaikah wa tahjuru syayatin wa yaksuru khairuh ayyukra'u fihil Qur'an. Yang artinya, rumah yang dibacakan Al-Quran akan terasa luas bagi penghuninya dan akan dihadiri atau dipenuhi oleh malaikat. Setan akan pergi meninggalkan rumah dan akan banyak kebaikan dalam rumah tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Selain keutamaan di atas, masih banyak lagi keutamaan membaca Al-Quran yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya dapat melembutkan dan menerangi hati, memudahkan urusan, dan terkabulnya berbagai permintaan. Tak hanya itu, bila dihadiahkan kepada orang yang meninggal, bacaan Al-Quran juga akan mendatangkan kebaikan tersendiri untuknya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian ulama Syafi'i. Sebab dalam pandangan mereka, kebaikan membaca Al-Quran yang dihadiahkan kepada ahli kubur akan sampai. Terakhir, kiranya kita perlu diingatkan bahwa
Membaca Al-Quran hendaknya dilakukan dengan tartil dan memenuhi adab-adabnya. Seperti dalam keadaan berwudu, di tempat yang suci, menghadap kiblat, menghadirkan hati serta kekhusyuan, kerendahan hati, penghayatan dan pengagungan terhadap zat pemilik kalam, seakan-akan sedang bertutur sapa dengannya atau sedang dinasihatinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagai umat Islam tentu kita tidak menyia-nyiakan keagungan bulan ini, bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya momentum penuh keberkahan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat khusus kepada diri saya pribadi dan kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Akhir dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah.